Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 Ramadan yang indah. Kita akan melanjutkan materi minggu kemarin tentang puasa. Kalau minggu kemarin kita belajar pengertian puasa, kemudian macam-macam puasa ya. Hari ini kita akan belajar syarat wajib puasa, syarat syah puasa, rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wajib puasa artinya siapa saja yang wajib untuk berpuasa. Ada syarat-syaratnya. Jika kalian sudah memenuhi syarat-syarat ini, kalian sudah wajib untuk berpuasa. Syarat-syarat wajib puasa. Siapa saja yang wajib untuk puasa? Artinya wajib jika dilakukan mendapat pahala. Jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Jadi tidak boleh ditinggalkan. Siapa dia? Ayo kita pelajari bersama-sama. Syarat wajib puasa yang ke-1 adalah beragama Islam. Orang yang beragama bukan Islam tidak wajib berpuasa. Tetapi tidak hanya beragama Islam saja syaratnya, ada syarat yang kedua, yaitu baligh atau dewasa. Untuk laki-laki, ukuran baligh adalah sudah pernah bermimpi basah. Sedangkan untuk perempuan adalah sudah menstruasi. Syarat wajib puasa yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi, kalau orang gila tidak berakal sehat, tidak wajib untuk puasa. Jika ada orang Islam yang tidak berpuasa, berarti adalah orang gila, karena orang gila tidak wajib untuk puasa. Syarat wajib puasa yang keempat adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Mampu atau kuat untuk berpuasa. Orang yang sedang sakit boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengqadha atau mengganti di bulan lainnya. Jadi puasanya di bulan selain bulan Ramadan. Nah, itulah syarat-syarat wajib puasa. Kalian jika sudah memenuhi kriteria tersebut, berarti sudah wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak, supaya puasa kita dianggap kita sebagai orang yang sedang berpuasa, maka puasa yang kita lakukan harus memenuhi rukun-rukunnya. Adapun rukun-rukun puasa itu ada dua. Dua ini harus kita laksanakan. Satu saja tidak dilaksanakan, maka tidak dianggap puasa. Apa saja rukun-rukun puasa itu? 1. Niat. Niat dilakukan pada malam harinya. Misalkan setelah sholat isya atau sebelum terbit fajar, kita niatkan untuk melakukan puasa wajib bulan Ramadan. Niat letaknya ada di dalam hati. Tetapi kita juga mari menuntun hati kita dengan mengucapkan niat di mulut. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya puasa ya, kalian hafalkan. Jika tidak pakai niat atau jika tidak ada niat, maka puasa kita tidak sah. Rukun yang kedua adalah
menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi bukan hanya menahan makan dan minum saja, tetapi juga menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Setelah ini akan kita pelajari. Jadi anak-anak, menahan makan dan minum ini tidak seenaknya, tetapi ada waktunya, yaitu dimulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Percuma saja kita menahan makan dan minum, tetapi tidak sesuai dengan waktunya. Itu namanya tidak berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Puasa kita batal apabila 1. Murtad. Murtad atau keluar dari agama Islam. Yang kedua, makan dengan sengaja. Ingat ya, dengan sengaja. Kalau tidak sengaja atau lupa, maka puasanya tidak batal. Makan dan minum dengan sengaja. Misal kalau pura-pura lupa Bu Marta. Nah, kalau pura-pura lupa kan berarti sengaja, maka puasanya batal. Yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah keluar darah haid bagi perempuan. Jika ada perempuan yang sudah balik, paginya puasa, ternyata jam 3 sore keluar darah haid, ya, maka puasanya batal. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Perutnya terasa tidak enak, mual, ya, akhirnya muntah. Nah, itu kan tidak sengaja, itu tidak batal. Tetapi kalau mulutnya diogok-ogok gini ya, nah digini-gini kan supaya muntah, itu puasanya batal ya anak-anak ya. Jadi kalau muntahnya tidak sengaja karena sakit, itu tidak batal. Tetapi kalau muntahnya disengaja supaya muntah, maka puasanya batal. Selanjutnya yang kelima adalah gila. Tiba-tiba pas puasa pikirannya sudah tidak waras ya, atau gila, itu puasanya akan batal. Kemudian yang membatalkan puasa yang lain adalah ada seorang suami istri yang melakukan hubungan di siang hari ya, itu akan membatalkan puasa. Itulah anak-anak hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang agar pahala puasa kita itu tidak hanya 1, misalkan kalau kita pingin pahalanya 5, nah atau kepingin puasa yang kita lakukan itu menjadi sempurna, maka ayo kita laksanakan sunnah-sunnahnya puasa. Sunnah ini memang tidak wajib, tetapi kalau kita lakukan akan menambah pahala puasa kita, pahalanya banyak. Apa saja sunnah puasa itu? Sunnah-sunnah puasa. Yang ke-1, bersegera dalam berbuka ketika waktunya telah tiba. Jadi, ketika matahari sudah terbenam, suara adzan sedang berkumandang, ayo kita segera untuk berbuka. Ini adalah sunnah. Tidak menunda-nunda waktu berbuka puasa. Sunnah yang kedua adalah mengakhirkan waktu sahur. Jadi menjelang imsak kita akhiri sahur misalkan dengan meminum seteguk air putih. Ini adalah sunnah. Sunnah yang ketiga adalah menghindarkan mulut kita dari perkataan yang keji dan kotor.
Daripada kita berkata yang keji dan kotor, lebih baik ketika kita berpuasa adalah diam. Ya, tidak banyak bicara, lebih banyak untuk diam. Itulah sunnah-sunnah puasa. Anak-anak, cukup sekian materi dari Bu Marta ya. Untuk selengkapnya kalian bisa membaca LKS pelajaran 4 tentang Ramadan yang indah. Sebagai tugasnya adalah kalian membuat 5 pertanyaan yang sesuai dengan materi pada hari ini. Membuat 5 pertanyaan dan dikirim di Google Classroom. Semoga kita menjadi orang-orang yang ahli puasa dan bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Bu Marta akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.